Para pemirsa, barakallahu fikum, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah SAW telah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya masing-masing. Ada fitnah yang mendominasi umat-umat para nabi. Wa fitnatu ummati, dan fitnah yang mendominasi umatku, fitnah yang merata, ya, tersebar di kalangan umumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar itu adalah al-mal, fitnah harta. Jadi harta ini memang potensi fitnahnya itu paling besar. Yang menimpa seluruh lapisan umat Muhammad SAW. Kalau pemirsa mungkin mendapati atau mendengar ada fitnah wanita misalnya, ya, wanita itu juga fitnah. Rasul pun telah bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarru lirrijal minan nisa. Sepeninggalku tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Nah, ini kok ada fitnah wanita, ada fitnah harta. Rasul mengatakan fitnah wanita itu fitnah terbesar. Ya, jadi fitnah wanita itu fitnah besar, tapi khusus bagi kaum laki-laki. Tapi kalau fitnah terbesar bagi umumnya umat Muhammad SAW, baik laki-laki maupun wanita, itu harta. Tua, muda, besar, kecil, ya, ya, pejabat atau rakyat biasa, direktur atau karyawan, ya, guru atau murid, dosen atau mahasiswa, pedagang atau pembeli, hatta ulama hingga orang awam, fitnah terbesar itu adalah harta. Jadi potensi fitnahnya itu sangat luar biasa. Karena harta, seorang ulama bisa menjual agamanya, menjual fatwa, dalam artian memberikan fatwa yang tentu namanya fatwa itu basisnya agama. Tapi fatwa itu dikeluarkan oleh seseorang, sangat subjektif, tergantung pada orang itu. Kalau orang itu tulus, dia bisa berfatwa dengan benar. Tapi jika dia terfitnah dengan harta, ya, tolong keluarkan fatwa Pak Ustadz, Pak Kiai tentang bolehnya ini, kami sediakan uang sekian triliun misal. Wah, melihat, mendengar triliunan rupiah, ini seseorang bisa luntur idealismenya. Nah, ini mengapa? Harta itu potensi fitnahnya besar. Karena harta, semua orang bisa lalai. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur. Jadi at-takatsur, mengumpulkan harta, menimbunnya, mencarinya dari segala potensi dikumpulkan, menyibukkan diri dengannya, itu membuat alhaakum, membuat kalian semua lalai. Lalai dari apa? Lalai dari beramal, menghimpun kebajikan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian tuh masuk ke kubur. Mestinya ketika di dunia ini disibukkan menghimpun bekal amal untuk akhiratnya,
Tapi karena harta tadi, dia jadi lalai. Yang dihimpun adalah bagaimana bisa beli sawah yang luas, ruko yang banyak, perusahaan yang banyak, investasi di mana-mana. Pikirannya itu disibukkan dengan itu semua. Sehingga porsi untuk menghimpun amal untuk bekal akhiratnya itu menjadi termarginalkan, bahkan mungkin terlupakan. Bukan berarti pemirsa rahimakumullah tidak boleh kita memikirkan dunia. Ya. Boleh. Silakan Anda menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Tetapi pastikan kekayaan Anda tidak melalaikan Anda. Itu saja. Jangan Anda terlalaikan karena mengurusi harta dari menghimpun bekal untuk akhirat Anda. Kalau bisa, silakan. Tapi kalau tidak, hati-hati. Karena harta itu memang potensi untuk memalingkan manusia dari mengingat Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Ayat ini kan bukan berarti kita tidak perlu punya harta, tidak perlu punya anak. Silahkan Anda punya anak, bahkan banyak punya anak, silahkan. Silahkan Anda punya harta, bahkan banyak punya harta. Tapi Allah hanya minta, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan banyaknya harta dan anak itu membuat kita lalai dari mengingat Allah. Ya. Maka sebaik-baik harta itu, ya, ketika harta itu berada di tangan orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan telah bersabda, ni'mal malis salih, ya, ni'mal malis salih lil mar'is salih. Jadi sebaik-baik harta itu jika berada di tangan orang yang saleh. Sehingga dengan kesolehannya dia akan menggunakan hartanya untuk kemaslahatan dan kebaikan akhiratnya. Bukan semata-mata untuk dunianya. Harus baik-baik harta. Dan ini memang pemirsa rahimakumullah, ini ujian yang cukup berat. Karena memang fitnah umat ini fitnah harta. Berarti ini fitnah terberat itu adalah harta. Maka setan dalam hal ini dia akan menggoda manusia agar apa? Agar sulit, ya, untuk melepaskan hartanya. Menakut-nakuti dengan kefakiran. Makanya Allah firman dalam surat Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kita takuti kalau kita infak, kamu jangan banyak-banyak infak, ya. Atau jangan infak sekarang, ya. Sekarang gunakan dulu untuk menabung karena ini musim hujan, ya. Genteng rumahmu banyak yang basah, yang pecah, ya. Anak-anakmu kalau hujan ini kan sering pilek, nanti kalau uangmu tidak ada, kalau mau berobat susah, akhirnya hutang. Tunda dulu infaknya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ini pemirsa, potensi terfitnah dengan harta ini sangat besar. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, ya, yang yakin bahwa Allah huwa razzaq, idallah huwa razzaq dzul quwwatil matin, ya. Kalau orang yakin Allah itu memberi rizki kepadanya, dia akan mudah melepaskan hartanya untuk Allah. Mengapa? Harta ini milik Allah, dititipkan. Dia akan berikan kepada Allah dan Allah akan memberi yang lebih banyak lagi. Ini kalau mar'us saleh. Orang saleh, dia akan menggunakan dunianya untuk kepentingan akhiratnya.
kepentingan akhiratnya. Mengapa? Dia sadar betul dunia ini sementara. Ya. Kalaupun sekarang usianya 40 tahun, umumnya umur umat Muhammad SAW itu hanya 60-an tahun, tinggal 20 tahun. Tetapi kehidupan akhirat itu tidak berujung. Ya. Rasulullah SAW saja sudah dikubur selama 1400-an tahun. Ya. Jadi lebih lama usia di alam barzahnya hingga saat ini dibandingkan usia hidup di dunianya. Padahal sekarang belum hari kiamat. Kita tidak tahu sampai berapa puluh tahun lagi tegaknya hari kiamat. Belum lagi nanti di akhirat yang memang manusia itu tidak mengalami kematian selamanya. Ya, maka jangan sampai kita susah payah mengumpulkan harta di dunia, tapi tidak kita gunakan untuk membangun akhiratnya. Dan memang akan selalu dihalang-halangi. Hawa nafsu akan menghalangi, lingkungan buruk akan menghalangi, kemudian setan pun akan menghalangi kita untuk berinfak. Ya. Maka harus selalu terbangun kesadaran dalam diri kita, pemirsa rahimakumullah, agar kita mudah untuk melepaskan sebagian harta kita. Bangunlah kesadaran bahwa hidup kita sementara. Sewaktu-waktu kita bisa meninggal dunia. Dan kalau kita meninggal dunia, betul-betul kita meninggalkan semua dunia yang kita miliki, yang pernah kita kumpulkan. Andai Anda memiliki uang 5 miliar, Anda mati, tidak ada 1 rupiah pun dari 5 miliar itu yang Anda akan bawa. Tidak ada, pemirsa. Anda tidak akan membawa kartu ATM, tidak akan membawa kertas cek yang Anda miliki, tidak. Anda bahkan tidak menggunakan pakaian yang Anda pakai sehari-hari. Yang Anda pakai itu kain kafan yang tidak ada sakunya untuk meletakkan uang. Tidak berjahit. Kalau kita sibuk menghimpun harta, tapi kita habiskan untuk dunia, kita akan menjadi orang yang tidak punya apa-apa untuk akhirat kita. Nah ini, jadi bangun kesadaran bahwa hidup kita sementara.